Well, hello everyone. Selamat datang di video saya kali ini dan saya akan presentasikan tutorial pentesting dari tugas yang diberikan oleh dosen saya Pak Joko Dwi Santoso. Dan pertama-tama saya berasal dari grup 2 yang mana nama grupnya adalah Lemon Squeezy. Oke, nggak usah lama-lama. Untuk toolsnya yang kita butuhkan adalah pertama terminal actually, karena saya menggunakan Linux saya butuh terminal, kemudian VirtualBox, di mana di VirtualBox itu sudah diberikan sebuah sistem operasi yang namanya VM Pentest. Nah, di sini nanti kita buka. Kemudian yang ketiga adalah browser. Fungsi browser apa sih? Nanti kita akan bermain dengan FTP dan HTTP. Jadi untuk yang pertama adalah kita buka dulu ininya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, ya. Kita cek dulu nih di settingannya. Di settingannya itu kita pakai yang namanya networknya itu adalah bridge adapter. Fungsinya buat apa sih bridge adapter? Ketika si jaringan dari sistem operasi di VirtualBox ini di running, nantinya IP-nya akan nyambung ke IP kita di terminal. Jadi setelah kita scan akan masuk di sini. Nah, tentunya di situ. Jadi bridge adapternya, bridge itu ibaratnya kayak jembatan ya. Nah, bridge-nya itu kemana? Ke WLP1S0. Oke. Nah, biarkan ini terbuka ya. Ini terbuka. Kemudian, oke, masuk ke akses dulu. Oke, nah pertama-tama ya teman-teman, kita scan dulu jaringannya. Kita scan, kita kan otomatis kita awalnya udah running nih VM Pentest nih. Nah, udah running, kita scan dulu jaringannya. Scan-nya gimana sih? Kita cek dulu IP address komputer kita berapa sih? IP address komputer kita otomatis nyambung ke IP address OS di dalam VirtualBox. IP address. Nah, di sini kelihatan nih. Tadi kan kita kan konekin WLP1S0. Di sini WLP1S0. Ini adalah IP yang punya kita, yang jaringan kita di laptop kita. Nah, 192.168.18.42/24. Ini adalah IP laptop kita. Nah, gimana caranya biar kita dapat IP-nya si ini, si PNS ini nih? Biar dapat IP-nya si ini. Caranya gampang banget, teman-teman. Pertama, scan dulu. Scan menggunakan Nmap. Nmap itu punya buat apa sih? Buat kita biar tahu port kebuka di jaringan VM Pentest itu apa aja sih. Nah, karena kita udah beli Steam, otomatis kita bisa ngedetek pakai Nmap. Kita Nmap, yang kita scan apa? Scan A ya. Yang kita scan adalah jaringan IP di komputer kita, yaitu 92.168.18.42. Nah, kita terus A, kita juga jangan lupa di ping dengan PN. Nah, sebelumnya biar teman-teman tahu nih fungsi A itu buat apa sih, kita lihat dulu help. Help. Nah, A itu enable OS detection, script scanning, trace order. Jadi istilahnya kalau misal aku simpelnya nganggapnya itu A itu adalah keseluruhan ya secara detail ya. Jadi mengizinkan mendeteksi sistem dalam OS-nya itu. Jadi script itemnya gitu, terus mendeteksi version, terus mendeteksi scriptnya juga. Jadi dalam itu kita mendeteksi script dan juga kita mendeteksi trace route-nya juga. Jadi A itu istilahnya intinya all lah gitu kan ya. Oke, kita langsung scan aja gitu. Si Nmap A 192 tadi 192.168.18.42 ya. 2/24. Oke teman-teman, berhubung tadi nunggunya lama karena Nmap-nya scanningnya juga lama, jadi ini hasil dari scanning Nmap tadi. Oke, kita amati pelan-pelan ya dari atas. Oke. Nah, tapi di sini kita misalnya cari apa sih? Kita cari IP address-nya punya si VirtualBox tadi. Tadi kalau misalnya 192.168.18.42 kan punya komputer kita. Nah, kita cari yang VirtualBox. VirtualBox itu IP-nya yang berubah yang mana? Ini ibaratkan IP address itu ibaratkan ini itu adalah gang perumahan kita. Nah, yang di air ini adalah nomor rumah kita. Nah, kita cari nomor rumahnya si VirtualBox yang mana. Kita
kita nemuin yang mana nomor rumah VirtualBox ya. Oke, yang mana ayo coba nih. Nomor rumah VirtualBox itu kita scroll dulu, scroll. Dia scan report 192.168 itu di bagian HTTP, tapi servisnya unavailable. Oke, kita cekin salah satu yang servis terbuka pertama, yang TCP open. Di sini port ini itu yang connect kita itu kan mana sih ini? Nah, ini kan gateway-nya kan di sini kan. Nah, ini nggak usah di scan, cukup tahu aja gitu. Di sini bad request. Kalau di sini udah bad request, kita telusuri not found, paling nggak akan membawa bahasanya nihil gitu. Oke, langsung depan aja kita matiin port, perhatiin dua aja, port FTP sama port HTTP. Nah, di sini port FTP-nya on nih, ada 192.168.18.3. Nah, coba nih kita coba telusuri. Ini kan nggak dapat kan ya. Kita coba telusuri FTP ini berapa. Nah, ini dapat. Oh, berarti ternyata 1843 ini punyanya si VirtualBox gitu. VirtualBox 1843, si VirtualBox yang ini, si VM address ini nomor rumahnya itu adalah 43 dengan IP address 192.168.18.43. 43 itu nomor rumahnya. Nah, nanti analogi terkait IP address nanti aku kasih penjelasannya di Instagram deh. Ini aja dulu. Nah, kita kan ada nemu nih di FTP itu, kita nemu secret.txt. Otomatis habis itu kita download aja nih daripada itu, biar ke save. Nah, kalau udah kita download filenya, tadi kan kita copy URL klik kanan terus copy URL kan. Kita masuk ke root dulu. Downloadnya pakai apa sih? Pakai Wget. Pakai Linux ya. Kita klik secret. Nah, udah download. Coba kita buka secret.txt-nya. Nah, no secret.txt ya. Secret.txt. Tadi dalam secret.txt itu isinya kayak gini nih. Hello, I have a FTP user with my FTP username. Jadi email itu adalah sebuah username-nya. But I will give you a clue to get a password. Si pembuat itu bakal ngasih clue untuk mendapatkan passwordnya, tapi kita harus cari dulu di dalam you have to get it from Rockview bro. Rockview ini adalah sebuah word list, jadi kita bisa mendapatkan password itu di WordPress Rockview gitu. WordPress Rockview. Nah, di sini kita gimana? Aku juga udah nyiapin word listnya. Aku download di internet, itu Rockview ya, Rockview.txt. Nah, kemudian kita cari passwordnya dengan melakukan metode namanya brute force kalau nggak salah. Brute force itu menggunakan Hydra ya, menggunakan Hydra. Hydra ini fungsinya buat menggali password yang benar yang mana sih. Nah, Hydra ini adalah Hydra. Kemudian di Hydra ini kita menggunakan script ini loh, script Hydra vl myftp i rockview.txt ins, oh salah nih, insfs. Nah, di sini aku jelasin dulu sebelum aku antar dari Hydra v ini buat verbose. Verbose ini fungsinya kalau misalnya dalam kosakata ini untuk mendebug ke apa ya, menunjukkan seluruh filenya itu, menunjukkan seluruh file dari login dan passwordnya itu verbose. Mereka include all sampai dalamnya lah. Kemudian v terus l ini untuk login kemana, login dengan username-nya apa, sama FTP. Terus p besar itu apa sih? Di sini kita dijelasin kalau p besar ini, p kecil itu untuk password atau p besar itu untuk file. Jadi filenya itu ya kita kan punya word list itu sebuah file, otomatis kita taruh filenya rockview.txt. i-nya itu apa? i-nya itu untuk, di sini kita cari i-nya itu untuk mencoba ns, kita pakainya ns yang nggak usah r. Kenapa pakai ns doang? n-nya itu untuk null password, kita nggak tahu passwordnya apa. Kemudian s-nya itu untuk login, untuk melakukan login, dan kita nggak perlu reverse login, jadi kita perlunya s aja ya, makanya kita pakai s.
pakainya NS aja, nggak perlu pakai R. Terus F itu apa sih? F itu untuk exit when the login password is found. Jadi kalau saya login atau jadi kita cari nih dari wordlist banyak itu, ketika kita nemu passwordnya otomatis langsung exit gitu. Scan-nya langsung berhenti. S-nya itu untuk di bagian mana S itu untuk port nih. If the service is different default port define it here. Kalau misalnya kita punya service-nya itu di mana sih? Kita punya service-nya di FTP nih. Nah, kita pakai hash service-nya di port 21 FTP. Ya, kemudian kita taruh IP address sini, terus kita cantumin nih FTP sebagai port awalnya gitu. Oke, kemudian kita enter. Nah, masih scanning ya. Jadi pokoknya gitu aja teman-teman caranya. Kalau misalnya kita tunggu lama banget nih, sekitar bisa berjam-jam, kita skip aja ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah melakukan scan Excel nih, belum karena waktunya lama banget sampai berjam-jam, jadi aku langsung skip. Intinya passwordnya adalah sunshine 1. Ini menurut saja sunshine 1 ya. Terus sunshine 1 password untuk masuk ke MyFTP dari hasil scan Excel tadi. Tapi karena ke reset ya udah daripada ngulang lah ya. Lama banget. Kita bikin sunshine 1. Yes, bisa masuk. Oke, berhasil. Oke. Sekarang kita mau cari apa sih? Kita iseng-iseng aja ya carinya ya. Kita cari flagnya. Kalau misalnya kita udah masuk sini, kuncinya adalah kita cari flagsnya. Kalau dari yang bikin soal sih gitu, kita cari flagsnya. Oke, pertama kita buka terminal dulu. Buka terminal. Wow, ini lagi cyberwar. Oke, kita udah buka terminal nih. Kita ketik apa coba? Kita cek dulu. Kita cek dulu file kita belum bisa masuk user root ya. Nah ini ada tips nih gimana caranya biar masuk user root. Kita dulu active on cyberwar ya. Nah di sini ada all no password USR bin vim. Kalau misalnya kita buat vim kita nggak pakai password nih. Nah kita pakai sudo L juga, kita sudo nggak perlu password. Gimana cara masuk user rootnya? Buka aja ya sudo vim. Nah di sini kita escape 2 plus. Nah kita udah masuk user root cyberwar nih. Apa yang kita lakukan? Kita masuk ke, coba kita ls lagi nih. Nah ls nah di sini kan directory root nih. Directory root ini directory punya kita masuk ke directory root. Oh no directory itu. Nah ini benar, kita udah masuk directory root. Kita ls lagi. Oh kita nemu font txt. Coba kita baca font txt-nya isinya apa aja. Pakai ini sebuah flag. Coba kita lihat font txt. Yo, good job, you got this file. Submit on your report. Kita punya filenya, udah nemu filenya nih, udah berhasil nih. Tapi di sini bilangnya decode first before submit. Kita harus decode-nya dulu. Kalau belum decode nggak bisa submit. Kalau kita decode-nya pakai apa ya? Kita coba pakai base64. Kita pakai base64. Misalnya echo ini copy paste base64 decode. Nah tapi kok masih bentuk decode lagi ya? Coba lagi kita decode lagi pakai base64 lagi. Apakah mungkin 2 kali? Siapa tahu kan 2 kali ya kan? Nah kita lagi echo base64 decode lagi. Wow,
bingo, kita nemu flagnya nih. Flag. Wah, kita udah nemu flagnya, berhasil. Oke, tugas kita berhasil, kita selesai sampai di sini. Lama. Oke teman-teman, by the way aku penasaran nih, kita kan udah berhasil nemuin flagnya, tapi kan kita kan tadi login via FTP kan. Aku mau kepoin dalam FTP-nya itu ada apa aja. Coba deh. Tadi kan kita masuk ke FTP ya, var. Nah, ini kan file transfer kan. Kita hasilnya jadi HTML. Oke. Jadi tadi FTP kan kita bisa akses. Tadi kan juga aku baca di hasil scan itu ada akses ke HTTP. Nah, di sini itu kan ada, coba kita akses pakai HTTP ya. Script code-nya masih inget kan? Oke. Kalikan ini script code-nya tp 92 18 43. Nah, ini jangan diklik sini punya nyesel. Wah, kan nyesel kan? Ini tuh sebenarnya gambar di sini teman-teman. Gambar di nyesel JPG. Itu gambar nyesel JPG. Nah, otomatis jangan naik otomatis. Coba deh kita mau coba sesuatu. Down PHP. Down PHP kita tes ya. Kita di sini down PHP. Wah, kan nyesel kan? Ya, aku nyesel sekali Mas Rio. Oke, yang lain lagi kita coba testing, buka indeks PHP. Indeks PHP nggak ada apa-apa di sini. Ini tadi kalau saya tambah indeks PHP pun juga muncul kayak gini karena ini punya indeks PHP gitu. Terus apalagi ada, jangan nyesel JPG tadi gambar pocong memang sekiranya. Terus juga robots.txt. Nah, robots.txt dia bilang abaikan, masuk ke search PHP. Tadi kan search PHP kan, oke search PHP, kita masuk search PHP. Di search PHP kita nemu nih search engine buatannya si pembuat soal ini, tapi kita diminta buat cari bugnya. Oke, gimana cari bugnya? Kita tahu kalau misalnya di sebuah search engine itu bug yang common muncul adalah yang namanya comment injection. Comment injection itu apa sih? Yuk kita search yuk. Comment injection. Nah, karena Google itu punya segalanya guys. Oke. Comment injection is an attack in which the call is execution of arbitrary comment across operating system via vulnerable application. Apa itu arbitrary? Sambil sekarang belajar bahasa Inggris guys. Oke, berarti komen bisa adalah penyerangan di mana tujuannya adalah mengeksekusi komen dengan cara seorang menang. Jadi dia bisa mengeksekusi sistemnya loginya gini. Kita bisa masuk ke user ke OS seseorang di mana seseorang itu punya search engine sendiri, dan di search engine itu ternyata ada bug di mana dari kita bisa menggaliin OS orang itu lewat bug yang ada di search engine itu. Nah, contoh bugnya gimana sih ini? Kalau misalnya dari sini dia ngetiknya ini kan dia kayak tadi di sini itu kalau misalnya comment injection-nya, kalau misalnya ini kan nggak di search engine, ini nggak di search engine, ini di command-nya. Kalau di command injection via ini kan dari script code-nya. Nah, dari script code-nya kan awalnya kan kalau misalnya dia nge-cat wrapper itu script code yang ini sebenarnya dibilang itu kan muncul when last will live or heroes, tapi ketika kita tapi di sini ada vulnerability-nya. Coba testing di sini. Nah, testing sini coba dengan semicolon story txt titik koma ls. Nah, ini yang namanya yang dimakan comment injection itu yang ini titik koma ls. Kita setelah kali koma kita masukin nginjek komen lainnya pada OS itu, nanti bisa muncul story txt itu ininya.
else itu ininya gitu. Nah, kita coba implementasikan di sini apakah berhasil. https google.com titik koma lsl. Wow, berhasil. Ini adalah command injectionnya di bawah, guys. Ini adalah bugnya. Oke, sorry. Ini adalah bugnya ya. Di sini adalah bugnya dan bang, kita udah nemu bugnya juga. Jadi kita udah nemu flag sama bugnya di file yang udah si pembuat soal bikin. Oke. Terima kasih teman udah nonton videoku yang ngomongnya kadang sulit, walaupun semoga teman-teman paham dengan apa yang aku sampaikan dan semoga video ini bermanfaat untuk belajar yang kedepannya. Dan thank you for watching from our groups in Lemon Squeezy groups. So thank you and happy hacking.